Oke, halo teman-teman. Teman-teman udah dengar belum kalau ada pondok pesantren di Sidoarjo yang ambruk dan roboh? Kalau belum dengar, ya ini saya ceritain. Di suatu hari yang tenang di pondok pesantren Al-Khozini, para santri ini tuh sedang jamaah sholat asar di musola pondok. Tapi out of the blue, tiba-tiba musolanya rubuh. Disinyalir pemicunya adalah fondasi yang gak kuat penahan beban dari proses ngecor yang dilakukan di lantai 3. Dan pada saat itu ada kurang lebih 100 santri yang sedang sholat asar dan mereka terjebak di dalam reruntuhan. Tim SAR ini datang dan melakukan evakuasi. Tapi evakuasi itu susah dilakukan karena reruntuhannya itu susah banget untuk dibongkar. Format reruntuhannya itu pancake collapse katanya. Dan ya jujur waktu saya pertama kali dengar dan lihat berita ini, saya nggak ada respon apa-apa. Dan nggak ada respon banyak sih. It's just another bad news in a bad fucking day. Itu kata saya. Tapi setelah saya ngelihat salah satu reportase yang ada di detik.com, reportase ini tuh bilang kalau ternyata para santri itu ikut andil untuk membangun musola itu. Saya berubah pikiran, Pak. Saya akhirnya pingin untuk menganalisis dan membahas fenomena ini, tapi nggak soal runtuhnya. Tapi saya mau ulur benang merahnya itu jauh lebih panjang dan dalam konteks sosial dan tradisional. Dan bukan tentang bangunan yang runtuh lagi-lagi, tapi soal tradisi yang saya sinyalir mengeksploitasi. Perlu dicatat ya teman-teman ya. Robohnya musola pondok itu secara ansih itu memang terjadi karena pondasinya yang lemah. Secara faktual memang kejadiannya seperti itu. Tapi jika kejadian ini kita interpretasikan dalam konsep yang lebih sosiologis dan lebih filosofis, ceritanya itu bisa sangat lain, Pak. Halo teman-teman, saya LVW dan saya ucapkan bela sungkawa saya terhadap para korban dan keluarga korban. Dan video ini saya buat agar tidak muncul korban-korban berikutnya, apapun bentuk korbannya. Oh ya teman-teman, dan ini adalah video yang panjang dan saya nggak akan ngerim bahasa yang saya gunakan di sini karena ya lagi-lagi ini video analisis dan saya berusaha untuk tidak sinis dan saya berusaha untuk seproporsional mungkin dalam menyampaikan ini. Jadi kalau teman-teman mau nontonnya itu dicepetin, teman-teman nontonnya diulang-ulang ya terserah teman-teman. Tapi usahakan nonton narasi ini tuh sampai habis. Oke, langsung masuk aja ya teman-teman di bagian satu ini. Ketika berita ambruknya Ponpes ini tuh mulai viral, ada satu reportase yang ketika saya baca itu bikin saya tuh agak gede-gede kepala, tapi sekaligus juga nggak kaget. Reportase berita ini tuh mengatakan bahwa ada tradisi hukuman ngecor di Ponpes Sidoarjo, dan ini tuh diberitakan oleh detik.com. Detik itu memberitakan bahwa di pondok pesantren Al-Khozini itu ada tradisi untuk memberikan hukuman ngecor bangunan kepada santri yang melanggar peraturan pesantren. Dan biasanya diterapkan kepada santri yang kedapatan bolos atau nggak ngikuti kegiatan pondok. Jadi santri ini tuh dihukum untuk membantu para tukang dan kuli yang sedang mengerjakan konstruksi fasilitas pondok, entah itu fasilitasnya bentuknya musola atau apapun. Dan ini ya menurut salah satu santri yang sudah 6 tahun mondok di situ, santri itu memang nggak sepenuhnya mengerjakan pengecoran, mereka ini cuma membantu, tapi konteksnya tetap mereka melakukan itu karena dihukum. Nah yang menariknya lagi, salah satu korban adalah seorang santri yang memang sedang ngecor bangunan. Pas bangunan itu roboh, dia ini tuh sedang ada di lantai 3 dan sedang membantu para tukang untuk ngecor bangunan. Oke, itu satu berita. Di lain sisi ada berita lain yang saya baca. BBC News itu memberitakan pendapat Menteri Agama tentang santri yang dilibatkan dalam proses konstruksi ini. Menteri Agama kita hari ini Nasaruddin Umar itu mengatakan bahwa dia nggak tahu Pak apakah ada santri yang terlibat dalam pembangunan musola, tapi dia mengatakan bahwa melibatkan santri dalam proses pembangunan itu adalah hal yang biasa dalam tradisi pondok pesantren. Dan itulah beritanya yang saya baca. Dan berita ini, dua berita ini tuh menggugah saya untuk membuat sebuah analisis yang kritis tentang fenomena ini. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ya ke analisisnya. Oke, setelah membaca dua laporan ini tentang hukuman ngecor yang ada di pondok pesantren Al-Khozini ini tuh,
Saya memunculkan sebuah simpulan sementara, dan simpulan sementara saya adalah robohnya fondasi musola ini yang menyebabkan runtuhnya bangunan itu sebagian karena inkompetensi dalam pelaksanaan konstruksi. Dan ini terkait dengan keterlibatan santri di dalam pekerjaan yang seharusnya itu dikerjakan oleh profesional. Fakta dari Detikcom itu menyebutkan beberapa santri itu memang terlibat secara langsung dalam proses pengecoran. Meski mereka ini nggak sepenuhnya mengerjakannya ya, tapi tetap Pak ya, santri itu terlibat dalam pembangunan yang mana harusnya proses konstruksi itu dilakukan oleh profesional. Nah, dalam hal ini pertanyaan kritis saya adalah apakah layak Pak kita itu menjadikan ngecor sebagai opsi hukuman pada santri yang melanggar? Oke, langsung aja jawabannya. Kalau kita lihat dari perspektif etis pendidikan, ini tuh kelihatannya itu malah lebih kayak eksploitasi anak. Dan sangat gak etis Pak menyuruh anak-anak itu melakukan pekerjaan orang dewasa. Dalam praktek pendidikan modern, melibatkan anak-anak atau remaja dalam pekerjaan yang sifatnya profesional dan resikonya itu tinggi, itu sebenarnya udah masuk ke dalam kategori eksploitasi. Terlebih ya, pekerjaan ini tuh dihadirkan sebagai hukuman yang mana sifatnya itu cenderung memaksa Pak, bukan sukarela. Ya memang Pak ya karena saya pernah di pesantren, saya tahu memang ada tradisi yang namanya roan atau pekerjaan fisik ya atau gotong royong ini ya untuk mendidik para santri. Pekerjaannya itu bisa berkaitan dengan bersih-bersih kamar, bersih-bersih WC, masak bareng atau bahkan bersihin got ya. Dan perlu dicatat Pak, roan itu adalah pekerjaan yang sifatnya non profesional dan juga aman. Dan ini memang ditujukan untuk membangun disiplin, tanggung jawab, dan juga mental gotong royong juga. Dan yang saya omongkan ini itu sebenarnya sudah disampaikan oleh RMINU Jatim yang membantah adanya eksploitasi santri dalam proses pembangunan musola. Tapi ini yang perlu dicatat Pak, kerja konstruksi itu secara konseptual itu berbeda dengan konsepnya roan. Kerja konstruksi ini itu pekerjaan profesional berbasis ekonomi dan industrial yang jelas dan juga resikonya itu tinggi. Kita tahu Pak, dalam konstruksi kan juga ada K3, ada standar-standar bangunan seperti apa, ada QC-nya. Dan secara ekonomis Pak, kerja konstruksi itu adalah satu industri yang kalau kata saya itu cukup costly dan memiliki harga pasar yang jelas. Kuli itu harganya dan begitupun para tukang itu juga ada harga pasarannya. Kerja konstruksi itu kerjaan orang dewasa, bukan kerjaan anak-anak. Itu kayaknya kita semua tahu lah ya. Ketika kalian itu kerja konstruksi, kalian itu berhak dapat gaji. Dan dalam konteks pekerjaan musola ini dan santri yang dihukum untuk membangun masjid dan ngecor itu, gak ada informasi sama sekali bahwa santri ini tuh digaji barang setengahnya atau seperempatnya gaji tukang atau gaji kuli. Padahal mereka jelas membantu pekerjaan orang dewasa dan meringankan pekerjaannya. Jadi dari sini kita bisa lihat jelas ada ketimpangan yang membuat praktek hukuman ini tuh kelihatannya itu sangat eksploitatif. Perlu dicatat ya Pak ya, kalau proyek pembangunan itu sebenarnya itu standarisasinya itu cukup ketat. Jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, itu jelas Pak aturan dan standarisasinya tentang penyedia jasa konstruksi itu. Dan ini itu benar-benar beda konsepnya dengan roan yang harusnya itu roan itu bukan berada di konteks pekerjaan profesional tapi kerja gotong royong. Dan coba pikir Pak, ini kalau kita lihat secara sinis ya, berapa uang pesantren yang dihemat ketika para santri itu membantu pekerjaan konstruksi. Nah itu kalau kita hitung secara materialistis dan secara ekonomis Pak ya, berapa gaji tukang. Dan kalau misalnya ada tambahan 5 pekerja yang nggak digaji, wah kecepatannya bisa lebih cepat dan ada biaya yang dihemat. Nah itu kalau kita lihat secara sinis. Dan lagi-lagi ya Pak ya, meski yang dibangun itu adalah fasilitas pesantren, yang mana itu adalah bangunan sakral seperti musola, itu nggak membuat pekerjaan yang nggak dibayar itu bener. Ya sederhananya itu kayak gini, tukang-tukang yang kerja bangun musola itu kan dibayar. Nah kenapa santri kok nggak dibayar? Nah itu ya bayar seperempatnya atau setengahnya itu kayaknya udah cukup. Dan hari ini saya belum mendengar ada informasi kalau mereka dibayar. Memang sih ya teman-teman, kalau kita lihat ini tuh secara berimbang, SPP Pondok Al-Khazini itu murah dan bayar SPP-nya itu gak mahal kok, cuma sekitar 250 ribuan per bulan tiap santrinya. Dan
ya itu bisa membuat para santri itu berpikir, wah di sini tuh loh bayarnya murah, berarti saya harus membantu. Tapi ingat Pak, itu bukan berarti santri itu bisa digunakan tenaganya untuk membangun fasilitas pesantren. Membangun pesantren itu bukan tanggung jawabnya para santri. Santri itu kewajibannya belajar dan naatin peraturan. Dan jikalau santri itu melanggar peraturan, harusnya hukumannya itu pun masih dalam konteks pendidikan, bukan konteks bangunan. Dan jikalau hukuman itu konteksnya itu, oh ini bentuk pengabdian. Nah, pengabdian ini kan sebenarnya definisinya itu sangat relatif ya, dan saya nggak mau bahas itu dulu soal pengabdian. Terus ini ya, dalam konteks pendidikan, terutama dalam pendidikan berbasis pesantren, hukuman menurut saya itu harusnya itu sifatnya itu lebih restitutif alih-alih represif. Nah, ini yang akan saya utarakan, ini ide saya ya. Jadi yang pertama, alih-alih santri ini itu dihukum ngecor ketika mereka melanggar atau bolos, santri itu harusnya itu bisa dihukum dengan sesuatu yang lebih produktif kayak setor hafalan, belajar tambahan, atau sekalian nulis review kitab. Nah, hukuman ini tuh bisa berlangsung terus-menerus. Misal ada ujian kelulusan dari hukuman itu, dan kalau nggak bagus, dia itu harus terus mengulang-ulang terus. Dan kalau dia gagal terus, ya maaf, harus di DO. Dan misal hukuman lain seperti disuruh ngaji 6 jam. Kalau dia ngaji 6 jam itu masih nggak paham dengan apa yang dia pelajari, ya besoknya disuruh ngulangi lagi, dan gitu terus sampai dia paham. Hukuman itu berlangsung itu secara gradual dan kontinu. Atau kalau misalnya di satu titik kita itu perlu hukuman yang represif, hukuman gundul menurut saya itu adalah hukuman represif yang masih bisa ditoleransi. Secara penggundulan itu bisa memberikan sanksi sosial dan stigma yang levelnya itu ya bisa ditoleransi. Ya bukan stigma sosial yang keras, tapi digundul itu tetap menjengkelkan, Mbak. Dan ini spekulasi saya ya, kalau misalnya pesantren itu mulai menerapkan hukum-hukum yang seperti itu, yang restitutif itu, saya rasa santri itu lebih pinter dan bakal mikir 2 kali sebelum melanggar peraturan. Karena menurut saya nalar yang dihukum itu jauh lebih sakit daripada fisik yang dihukum. Nah selanjutnya, ini yang saya soroti ya, hukuman ngecor. Ini tuh sebenarnya pada dasarnya itu logikanya itu mirip dengan hukuman kerja paksa. Ya memang ya teman-teman kedengarannya ini kayak over dramatis gitu ya. Tapi kalau kita tarik sejarah, hukuman kerja paksa itu biasanya terjadi di pemerintahan yang otoriter di masa lampau. Yang mana pesantren itu cukup otoriter dalam mendidik santrinya. Kok bisa saya bilang pesantren itu otoriter? Ya kuasanya kiai itu kan nomor 1 dan peraturan ini kan top down bukan bottom up. Itu makanya saya bilang otoriter. Lah terus hukuman yang di sejarah itu contohnya kayak apa? Ya kayak di era Nazi itu ada yang namanya Arbeitseinsatz. Nah, ini tuh hukuman kepada orang-orang yang dianggap kontraproduktif untuk bangun jalan. Sistem Corvée di Prancis itu pun sama, atau gulagnya Uni Soviet itu isinya orang kerja paksa semua. Dan semua hukuman itu dilakukan atas dasar ketidakpatuhan terhadap hukum. Lalu pelanggar hukum ini tuh dihukum untuk membangun jalan, bangun fasilitas, bangun lain sebagainya lah yang sifatnya itu konstruksi. Dan begitu pun ya Pak, hukuman ngecor itu kan logiknya itu mirip. Ada pelanggaran, terus ada hukuman, dan hukuman itu sifatnya pembangunan. Dan skemanya ini mirip ya, walaupun ini nggak sama persis, tapi cuma kerangka berpikirnya itu mirip dengan kerja konstruksi yang ada di pesantren ini. Wah, ini saya udah ngomong agak lama. Jadi kita langsung masuk ke inti dan konklusi yang saya pengen sampaikan di chapter ini. Yang pengen saya sampaikan dan omongkan di keseluruhan capture ini itu adalah Ponpes Al-Qassini itu sebenarnya secara etis udah bermasalah dengan menggunakan santri sebagai pembantu konstruksi melalui hukuman. Dan ini dicatat ya teman-teman, terlibatnya santri itu bukan berarti santri yang dihukum ngecor itu jadi alasan dari ambruknya musola. Tapi fondasi musola yang lemah itu, yang roboh itu mungkin disebabkan karena pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang kurang kompeten. Yang mana santri itu juga terlibat dalam proses pembangunan itu. Jadi kayak gitu. Terus satu hal lagi, ini secara ekonomis. Santri itu tidak mendapatkan keuntungan yang setara dengan pekerja bangunan. Konteks membantu para tukang ini sebenarnya itu menguntungkan pekerjaan konstruksi secara materialistis. Yang mana santri kemungkinan hari ini tuh nggak mendapat keuntungan material apapun. Karena pekerjaan konstruksi yang mereka lakukan itu hadir sebagai hukuman. Dan hukuman ngecor bangunan itu nggak ada korelasinya sama sekali dengan pendidikan.
Oke teman-teman, itu keseluruhan chapter 1 dan memang tentang robohnya bangunan. Sebenarnya video ini tuh bukan tentang robohnya pesantren. Tapi video ini itu adalah tentang bagaimana konsep barokah itu digunakan untuk menjustifikasi eksploitasi yang sering terjadi hari ini. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita bahas bagaimana konsep barokah itu sebagai alat yang digunakan untuk menjustifikasi eksploitasi. Sebelum itu kita harus paham dulu akarnya Pak. Dan ya seperti yang saya bilang sebelumnya, video ini itu sebenarnya bukan soal robohnya musola. Tapi ini video tentang konsep barokah yang dieksploitasi. Dan fenomena musola roboh itu cuma gerbang pembuka terhadap ide kritik kali ini. Oke, pertama-tama mari kita mulai dari definisi tentang barokah. Barokah, jika ini tuh didefinisikan sebagaimana tradisi pesantren dan bukan definisi umumnya, itu sebenarnya adalah sebuah konsep yang hadir untuk melatih rasa ikhlas pada para santri dalam mencari kebermanfaatan. Entah kebermanfaatan itu berupa ilmu, harta, atau bahkan kehidupan. Barokah itu adalah kebermanfaatan yang gak selalu hadir dalam hal material dan menuntut kita para santri untuk ikhlas dalam melakukan hal-hal yang dinilai bermanfaat. Ya ini sebenarnya mirip sama golden rule ya. Dan sebenarnya pemberi barokah dalam konsep dasar yang murni ini tuh bukan kiai, bukan habib atau bukan gus. Tapi yang memberikan barokah itu adalah Gusti Allah. Dan tindakan kita kepada orang lain itu adalah perantara pemberian barokah itu. Nah, kalau kita lihat ya sebenarnya kalau dari definisi itu konsep barokah itu sangat ideal kan. Dan bagaimana konsep barokah diajarkan itu bisa sangat ideal. Ini tuh bisa membuat santri itu kuat mental, nggak gampang goyang kalau udah beneran kerja untuk orang lain atau kerja untuk masyarakat. Fully class pokoknya lah para santri ini. Tapi ketika definisi barokah itu dipindah dari ranah ilahiyah ke ranah yang lebih sosial, muncullah peluang bahwa konsep ini tuh dimanipulasi. Dimanipulasi oleh siapa? Ya oleh para pemegang kuasa kebudayaan tradisi dalam Islam. Nah, siapa mereka? Ya bisa kiai, bisa habib, bisa gus, atau bisa ustadz sekalipun, atau bisa orang atau tetangga kita yang punya citra keagamaan lah ya. Dan kalau misalnya ditanya contoh konkretnya kayak gimana proses manipulasi ini nih ya, kita bisa melihat tradisi ngalah berkah. Oke, ini ngalah berkah adalah sebuah tradisi yang akar kebudayaannya itu memang dari Arab dan didasarkan pada konsep tabaruk. Tapi ya karena masyarakat kita itu memang seringkali menyematkan konsep spiritualitas itu kepada manusia, maka target tabaruk itu bukan lagi peribadatan, tapi malah bentuk pengabdian kepada manusia yang memiliki citra berilmu, soleh, dan juga mungkin bijak. Nah, efeknya dari penyematan spiritual ini adalah masyarakat Islam kita itu sekarang cenderung sektoral dalam mendefinisikan ngalah barokah. Target kepada siapa mereka mencari perantara barokah itu sangat-sangat relatif di tiap kultur Islam di Indonesia. Misal, penganut Islam kultural Jawa akan mengatakan bahwa perantara barokah itu ada pada kiai. Masyarakat perkotaan mengatakan ada pada ustadz-ustadz dan masih banyak versi lainnya. Dan nggak terhitung juga jumlahnya karena sangat-sangat sektoral. Dan yang cukup fatal adalah ngalah berkah itu seringkali itu disalahartikan dan bukan lagi dianggap sebagai sebuah tradisi yang berakar dari konsep tabaruk, tapi malah diartikan sebagai sebuah ritus tersendiri dan dimaknai sebagai proses-proses peribadatan. Nah misalnya ini contoh dan ini cukup ekstrim ya. Mengabdi ke kiai adalah bentuk ibadah yang setara dengan sholat. Ya ini contoh. Dan perlu dicatat ya teman-teman ya, karena tindakan ngalah berkah ini itu langsung berkaitan dengan konsep barokah yang mana adalah sebuah nilai filosofis, maka sangat mungkin untuk seseorang manusia itu tunduk dan patuh pada seorang yang dianggap sebagai pemberi barokah. Oke, selanjutnya waktunya kita bicara tentang fakta dan data. Konsep barokah itu juga sering dieksploitasi sama pemegang kuasa budaya. Atau dalam tanda kutip ya bisa habib, bisa kiai, bisa gus, bisa ustadz, bisa siapa saja asalkan mereka mempunyai kuasa kultural. Data generalnya itu banyak. Salah satunya itu adalah di pesantren yang mengeksploitasi santrinya atas nama barokah. Contohnya di Madura di Kangean. Di BBC ada satu berita yang membahas bagaimana kiai itu diduga melakukan pelecehan seksual ke puluhan santriwati. Dan pelecehan ini itu dibungkus dengan cara mencari barokah lewat ritual khusus.
Ritualnya kayak gimana? Ya gini. Itu yang dilansir BBC di Kangean Madura. Terus di Lombok itu pun juga ada kasus yang sama. Dan lagi-lagi atas pendekatan spiritual yang katanya gini, itu membawa berkah. Terus ada di Bandung juga. Komnas Perempuan itu sempat menyoroti bahwa kekerasan seksual ke-13 santriwati di salah satu ponpes itu juga motifnya spiritual. Dan pelakunya kiai ini sudah terbukti dan divonis mati. Tetap Pak, tapi motifnya sama, eksploitasi atas kuasa spiritual. Dan sebenarnya yang saya sebutkan itu cuma the tip of the iceberg. Masih banyak lagi kasus eksploitasi yang belum terekspos. Nah, itu masih soal pelecehan yang mana jelas masalah serius dan sebuah masalah yang berkaitan dengan tindak pidana. Tapi sebenarnya itu tetap ada Pak, eksploitasi lain yang lebih halus. Sifatnya itu jauh lebih ekonomis, jauh dari tindak kriminal, dan berada di level yang lebih subliminal. Contohnya apa? Kasus apa? Ya, kita bisa lihat itu yang saya jelaskan di bab 1. Memang gak ada tindak pidana di situ. Tapi eksploitasi tradisi untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang semi ekonomis itu cukup bisa dilihat lah ya. Kerja konstruksi yang diselipkan dalam konsep-konsep rohan itu sebenarnya kan problematik. Dan apalagi itu hadirnya itu dalam bentuk hukuman yang sifatnya itu memang memaksa. Dan itu pun diafirmasi oleh Menteri Agama. Menteri Agama kan kita tadi bilang bahwa hal-hal seperti itu sudah biasa. Dan sudah saya jelaskan rasionalisasinya kan di chapter 1 kenapa kok tindakan seperti ini tuh bisa dibilang sebagai eksploitasi. Dan kalau ini saya berkaca dari pengalaman saya mondok ya, memang Pak, nggak ada yang salah Pak dengan mencari barokah untuk bangun pondok. Toh saya itu juga paham betul logika para santri dan tindakan santri yang berorientasi nilai itu dari pengalaman mondok saya. Ya saya dulu itu membangun pondok itu sukarela Pak. Sukarela Pak. Ini perbedaan signifikannya ya. Saya dulu pernah ikut membantu bangun pondok sukarela, bukan dihukum. Dan ya saya melakukan itu karena apa? Ya karena waktu itu ketika kita bangun konstruksi kita boleh rokokan tanpa harus digundul. Kita dapat makanan, kita boleh untuk libur gak ngaji selama proses-proses itu berlangsung. Dan kita juga boleh libur sekolah. Dan pekerjaan konstruksi itu biasanya dilakukan cuma 4-5 jam sih. Nggak lama-lama banget. Dan setelahnya ya kita bisa ngopi karena kita bolos sekolah secara legal kayak gitu. Itu makanya saya membantu dulu dengan sukarela dan bukan dihukum. Dan ya pesantren saya dulu itu nggak pernah memberikan hukuman yang sifatnya itu oh kamu harus bangun kerja konstruksi, ini nggak ada. Paling ya bersih-bersih WC. Nah ini perlu dicatat ya teman-teman. Penggunaan konsep barokah, berkat atau pahala sebagai alat untuk menjaga kepatuhan yang mana ini tuh difungsikan untuk melakukan eksploitasi secara halus entah dalam konteks pekerjaan ekonomis maupun eksploitasi jasa atas nama sedekah atau ngalah berkat adalah salah satu indikator feodalisme. Dan feodalisme jika dilihat dari sudut pandang modern adalah sistem yang sangat-sangat eksploitatif. Jadi begini ya konteks logiknya ya teman-teman. Kalau ngalah berkat adalah sebuah tradisi yang membudaya dan jika konsep barokah itu rentan untuk dieksploitasi, maka eksploitasi atas nama barokah itu juga ikut membudaya. Dan dinormalisasi dan penindasannya itu bersifat subliminal. Dan itulah salah satu proses kekuasaan kebudayaan yang dilakukan oleh feodalisme. Menggunakan hal-hal yang sifatnya divine origins untuk mendapatkan keuntungan material itu salah satu pattern dari feodalisme. Nah, ini sebenarnya ada konsep-konsep yang bisa bikin kita berpikir. Di dunia ini itu ada konsep yang namanya alienasi. Konsep ini mengatakan orang yang tertindas itu nggak akan sadar lagi kalau haknya itu sedang dirampas. Itu konsep alienasi. Dan lebih jauh lagi kita bisa bicara tentang hegemoni alias bagaimana kekuasaan itu dilanggengkan. Di dalam hegemoni itu ada alat yang namanya represif aparatus alias aparat-aparat represif dan ideologis aparatus atau aparat-aparat yang ideologis. Dan di konteks ini barokah itu dikooptasi oleh pemegang kuasa budaya jadi ideological aparatus untuk menjaga eksploitasi mereka biar lancar dan mulus. Eksploitasi itu bisa sukses kalau penguasa itu dapat keuntungan secara material, entah itu secara politis, ekonomis, maupun sosiologis. Tapi yang paling penting dari eksploitasi itu berhasil adalah subjeknya itu nggak sadar kalau sedang dieksploitasi.
Ya, oke, ini contoh ya, lagi-lagi contoh. Contohnya itu adalah ada santri yang ngecor ikhlas buat kiai. Padahal sebenarnya dia itu bisa mendapatkan hak-haknya selayaknya pekerja konstruksi biasa. Dan meskipun motifnya santri ini tuh bisa untuk cari barokah atau hal-hal spiritual lainnya ya. Tapi bagaimanapun mereka ini kan harusnya mendapatkan hak dari ekses produksi dan keuntungan material dari pekerjaan yang mereka lakukan. Oke, dari semua konsep-konsep ini yang saya sebutkan ini itu menunjuk pada satu hal, yaitu otoritas agama itu hari ini tuh berubah jadi instrumen kontrol yang menyingkirkan hak individu atas nama barokah. Oke, itunya. Dan konklusinya dari part ini adalah eksploitasi atas nama barokah itu bukan hal baru, Pak. Tapi bagian dari keseharian dan normalitas kita. Terlepas dari baik buruknya, proses ini tuh seringkali menyingkirkan hak dasar di pekerjaan atau di suatu tindakan dan diganti dengan imaji teologis yang tafsirannya itu cenderung relatif. Dan memang Pak ya harus diakui Pak, tindakan ngalap berkah itu nggak semuanya buruk. Masih ada proses ngalap berkah yang baik dan nggak destruktif sama sekali dan nggak eksploitatif. Banyak Pak. Dan mungkin saya melakukan hal-hal yang seperti itu. Tapi Pak, jikalau kita nggak bisa membedakan dan memberikan batasan terhadap tindakan ngalap barokah yang kita lakukan, maka kita itu akan sangat mungkin dan sangat rentan untuk dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan fungsi konten ini adalah untuk menyadarkan kalian agar tidak mudah dieksploitasi. Tempo cooldown wes nyantai karena ini udah biasa. Dan seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, kejadian ambruknya musola di pesantren itu cuma pembuka ide kritis kita. Dalam satu fenomena itu kita itu bisa melihat banyak layer dan realitas itu gak pernah tunggal. Dan realitas itu hadirnya itu selalu ada rangkepnya. Saya tekankan lagi ya Pak ya, ini dalam konteks robohnya pondok pesantren itu. Robohnya musola pondok pesantren itu secara ansih memang karena pondasinya lemah. Dan secara faktual itu memang seperti itu. Tapi jika kita interpretasikan dalam konsep yang lebih sosiologis dan filosofis, ya ceritanya lain seperti yang saya jelaskan tadi dan bulat. Dan dari kejadian ini Pak, kita itu bisa belajar melalui interpretasi dan analisis kita bahwa ada yang salah dalam proses pelaksanaan tradisi dan sangat mungkin untuk berujung pada tragedi. Meski secara kausalnya ini tuh nggak berlangsung, tapi itulah Pak ya gunanya kemampuan analitis dan interpretasi. Hari ini Pak, mungkin itu bangunan yang roboh, tapi lain hari bisa lain cerita. Bisa lebih parah atau bisa tidak ada tragedi sama sekali. Tapi pada intinya saya menyoroti satu tradisi yang sebenarnya ini problematik. Oh ya teman-teman, ini salah satu catatan penting ya. Pesantren Al-Khazini itu nggak bisa disalahkan secara serampangan dalam robohnya musola ini. Karena yang sebenarnya perlu dimintai pertanggungjawaban atas robohnya musola itu bukan pondoknya, bukan pesantrennya, tapi penyedia jasa konstruksinya. Mereka harus bertanggung jawab Pak. Kok bisa bangunannya itu ambruk? K3-nya itu gimana? Standar safety-nya itu gimana? Bahan material apa yang digunakan? QC-nya kayak gimana? Dan gimana para kompetensi pekerjanya? Dan pastinya Pak, ketika mereka ditanyai soal ini, ya mereka memilih argumentasinya sendiri tentang robohnya musola itu. Dan mungkin mirip dengan analisis saya, tapi mungkin juga nggak mirip. Terlepas apapun analisis saya, pesantren itu nggak bisa disalahkan atas kejadian robohnya musola ini. Kalau kita bicara salah-salahan ya kita harus melihat hukum Pak dalam hal ini dan biarkan pengadilan yang bekerja. Dan jikalau saya ulangi lagi ya, jikalau Ponpes Al-Khazini ini itu terbukti melakukan eksploitasi, mereka ini tuh nggak layak sama sekali untuk dihukum, nggak layak untuk disanksi, karena mereka itu bagian dari tradisi itu yang spektrumnya itu bener-bener besar. Ada ribuan pesantren Pak yang melakukan hal yang sama, dan tentunya mereka ini nggak bisa dihukum atau disanksi karena menjalankan tradisi. Jadi ya teman-teman ya, setelah saya bicara muruh-muruh ini, solusinya cuma satu. Tradisinya yang harus direvisi dan diterjemahkan ulang. Biar tradisi itu relevan dan gak melanggar hak siapapun dalam penerapan tradisi tersebut.
Dan ya saya berusaha untuk melakukan itu lewat video kali ini, menerjemahkan ulang tradisi itu, memberikan kritik, memberikan penyadaran soal itu. Tapi akhirnya ya Pak ya, sebagai orang yang juga sama-sama alumni pesantren, saya itu berbelasungkawa kepada para korban. Dan video penyadaran saya kali ini itu adalah bentuk belasungkawa saya. Dan tugas kita sebagai insan yang mengamati realitas sosial adalah menyadarkan bahwa ada rangkaian fenomena di balik sebuah kejadian. Dan yang terpenting adalah menjadi melek terhadap realitas. Karena satu realitas itu bisa merujuk dan menuju kepada realitas yang lainnya. Oh ya teman-teman, ini pesan ya, kita bisa kok mencari barokah. Tapi juga di saat yang bersamaan, kita juga mendapatkan hak atas pekerjaan-pekerjaan kita. Karena Pak, menjadi profesional itu kan bagian dari melaksanakan amanah. Dan ada berkah di dalam menunaikan amanah. Saya LVW, terima kasih sudah mendengar sampai sini ucapan saya yang panjang dan banyak jedanya itu. Dan sampai jumpa di konten berikutnya.